Pedang emas itu menebas di atas 9 baju zirah emas merah yang berat. Baju zirah emas merah 9 itu tak mampu menahannya. Pedang itu bergetar sesaat dan tertembus cahaya pedang. Cahaya pedang itu menebas tubuh Lu Ming. Untungnya, kekuatan cahaya pedang telah berkurang 90% setelah rantai es dan terus-menerus memblokir 9 baju zirah emas merah. Saat menebas Lu Ming, hanya tersisa 10% kekuatannya. Aduh, sebuah luka pedang muncul di tubuh Lu Ming, yang panjangnya lebih dari 10 meter. Lu Ming bergegas mundur, namun, luka pedang itu hanya luka kulit. Lu Ming tidak terluka parah dan pulih dengan cepat berkat vitalitasnya yang kuat. Tak jauh dari situ, Jin Yuan muncul kembali. Napasnya sedikit tersengal-sengal. Jelas, serangan barusan telah menguras banyak tenaganya. Hahaha, pertahananmu akhirnya hancur olehku. Sekarang, apa yang bisa kau gunakan untuk menahan seranganku? Jin Yuan tertawa. Bagaimana kalau rusak? Bodoh, ini teknik rahasia, bukan harta karun. Kalau rusak, aku tidak bisa memadatkannya lagi. Suara samar Lu Ming terdengar, lalu jantungnya berdebar kencang. 9 rantai es beterbangan lagi dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Kau, Jin Yuan hampir muntah darah. Sekarang, giliranku. Di mata Lu Ming, seberkas cahaya dingin melintas, dan napasnya membuncah. Jin Yuan memang sudah menyerang sebelumnya, tetapi ia hanya ingin melihat jurus pamungkas Jin Yuan, dan juga ingin menguji pertahanan rantai es. Ia bukannya tanpa cara untuk menghadapinya. Hancurkan dunia, hancurkan bintang-bintang. Sebuah suara berat keluar dari mulut Lu Ming. Kemudian, sebuah tombak raksasa melesat ke arah Jin Yuan. Wajah Jin Yuan berubah dan ia merasakan krisis yang fatal. Tubuhnya, cahaya keemasan, pedang emas, muncul di tubuhnya, menyelimuti seluruh tubuhnya. Hancurkan tangan kekosongan. Jin Yuan berteriak keras dan menggerakkan tangannya untuk menghancurkan kekosongan. Boom, telapak tangan emas menebas tombak raksasa itu. Namun, saat kedua belah pihak bertabrakan, tombak itu hancur berkeping-keping bagaikan bintang, dan kekuatan penghancur yang dahsyat menyapu koin emas itu. Tubuh Jin Yuan terguncang hebat, dan ia langsung terdorong keluar oleh kekuatan dahsyat itu. Ia telah terpental puluhan ribu meter sebelum akhirnya mampu berdiri tegak. Saat itu, pedang emasnya retak. Darah merembes keluar, telapak tangannya gemetar. Dalam jurus bintang yang meledak-ledak ini, Jin Yuan terluka. Sialan, sialan, sialan. Jin Yuan menatap Lu Ming dan meraung, dengan ekspresi ganas, seperti binatang buas. Banyak orang terkejut. Tak disangka, Lu Ming tak hanya mampu melawan Jin Yuan, tapi juga melukai Jin Yuan. Satu jurus dibalas jurus lain. Kata Lu Ming enteng, kau hanya bisa menggunakan jurus ini paling banyak sekali. Aku tak yakin kau bisa menggunakannya terus-menerus, kata Jin Yuan. Sama seperti jurus sebelumnya, meskipun kekuatannya sangat dahsyat, konsumsi tenaganya sendiri juga luar biasa. Setelah ia menggunakan satu jurus, konsumsi tenaganya pun sangat besar. Benarkah? Kalau begitu, buka matamu dan saksikan ledakan bintang. Lu Ming meraung, napasnya meledak, dan sebuah tombak raksasa melesat ke arah Jin Yuan. Boom, ledakan meriam itu, kekuatan penghancurnya, akan meledakkan dolar emas. Kali ini, luka Jin Yuan semakin parah, dan ada lebih banyak retakan pada baju besi emasnya. Kau, Jin Yuan hendak meraung, tetapi Lu Ming melancarkan gerakan lain, dan tombak lainnya melesat ke arah Jin Yuan. Memang benar bahwa gerakan ledakan bintang ini akan menghabiskan seluruh kekuatan Lu Ming. Namun, Lu Ming memiliki formula untuk mengukur kata-kata, tetapi apakah ia takut dikosongkan? Sekarang, selama ia bebas, Lu Ming akan mengirimkan dan menyimpan kekuatan sihirnya ke dalam formula tersebut. Oleh karena itu, kemampuan terkuat Lu Ming dapat terus meledak. Bagaimana mungkin? Jin Yuan meraung, agak sulit diterima, lalu ia berbalik dan berlari. Ia benar-benar takut trik besar Lu Ming dapat digunakan terus-menerus. Jika ia tidak lari, cepat atau lambat ia akan dilahap. Sua, Yuan emas berubah menjadi emas. Cahaya itu menghilang dalam sekejap mata. Lu Ming tidak mengejar. Kekuatan Jin Yuan memang sangat kuat. Lu Ming, yang mengandalkan bintang-bintang peledak dan rantai es, memiliki sedikit keuntungan. Namun, jika Jin Yuan ingin melarikan diri, ia tidak bisa menahannya. Tatapan Lu Ming menyapu Jin Xing dan Qin Wukong. Wajah Jin Xing, Qin Wukong, dan yang lainnya berubah drastis, seputih salju tanpa sedikit pun warna darah. Mereka tidak menyangka bahwa Jin Yuan, salah satu dari 4 tokoh terkemuka dalam keluarga Jin, yang telah membangkitkan faktor kekuatan ilahi aslinya, bukanlah lawan Lu Ming. Saat itu, ketika mereka melihat mata Lu Ming, mereka hampir mati ketakutan. Go! Jin Xing meraung, berbalik, dan berlari. Qin Wukong dan yang lainnya juga tidak berani tinggal. Apakah aku mengizinkanmu pergi? Lu Ming membuka mulutnya dengan dingin dan menggunakan teknik Kunpeng 9 hari untuk mengejar Jin Xing dan Qin Wukong. Bunuh! Lu Ming menembak Tian Jiao, seorang anggota keluarga Qin. Tian Jiao dari keluarga Qin, yang memiliki 9 tingkat kultivasi Dewa Langit, sangat ketakutan saat ini, dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi di tangan Lu Ming, dia tidak memiliki perlawanan. Puff! Jika tombak itu menembus Wu Wu, tombak itu langsung menembus alis Tian Jiao dari keluarga Qin dan membunuhnya.
Bagaimanapun, Lu Ming telah membunuh keluarga Jin dan Tian Jiao dari keluarga Qin. Keluarga Jin dan keluarga Qin tidak akan pernah melepaskannya. Membunuh satu sama saja dengan membunuh, dan membunuh beberapa sama saja dengan membunuh. Tentu saja, Lu Ming tidak akan melepaskan satu sama lain. Setelah membunuh Tian Jiao dari keluarga Qin, Lu Ming kembali menyerang Qin Wukong. Aku akan bertarung denganmu. Qin Wukong meraung, menggunakan kekuatan sihirnya untuk melukai dirinya sendiri, memperkuat kekuatan tinju 7 luka, lalu melancarkan serangan penuh. Sebuah kekuatan tinju yang terang, melesat ke arah Lu Ming. Hancurkan kehampaan. Lu Ming membuka mulutnya pelan, dan tombaknya seperti meteor. Boom! Tombak Lu Ming menusuk segel tinju Qin Wukong. Segel itu bergetar sedikit, lalu langsung meledak. Segel itu tidak dapat menghentikan serangan Lu Ming. Sebelum faktor kekuatan asli Lu Ming terbangun, Qin Wukong memang mampu melawan Lu Ming, dan mampu melawan banyak jurus. Namun, kini kekuatan ilahi dominan Lu Ming telah bangkit kembali ke faktor kekuatan ilahi aslinya. Terlebih lagi, tingkat kebangkitan kekuatan pedang yang tak terbantahkan telah mencapai 99%, dan kekuatan tempurnya beberapa kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, mudah untuk menghancurkan Qin Wukong. Tidak, segel tinju itu mudah dikalahkan oleh Lu Ming. Qin Wukong meraung ngeri dan ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Puff! Tombak itu menembus dan membunuh Qin Wukong di udara. Tidak, tidak. Melihat pemandangan ini, Jin Xing meraung liar, hampir mati ketakutan, dan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Namun, bagaimana mungkin ia bisa menandingi kecepatannya dengan Lu Ming, yang telah menyusul Jin Xing setelah beberapa kilatan. Lu Ming, kau tidak bisa membunuhku. Aku salah satu dari 4 pahlawan dalam keluarga Jin. Kalau kau membunuhku, keluarga Jin tidak akan membiarkanmu pergi. Jin Xing meraung. Sekarang, dia hanya bisa menunjukkan identitasnya dan mengancam Lu Ming. 4 pahlawan keluarga Jin. Jack, kentut. Lu Ming acuh tak acuh. Karena dia sudah menyinggung Jin Xing sampai mati, apapun dia, bunuh dia. Sentuh. Saat tombak itu menebas, Jin Xing menjerit enggan, dan tubuhnya hancur berkeping-keping, tubuh dan jiwanya hancur. Lu Ming melambaikan tangannya dan menyimpan cincin itu. Mati, Jin Xing sudah mati. Lu Ming adalah dewa yang tidak takut pada langit atau bumi. Orang seperti itu adalah yang paling mengerikan. Sebaiknya kita tidak memprovokasi dia. Melihat Jin Xing dan yang lainnya terbunuh, banyak orang terdiam. Melihat tatapan Lu Ming, mereka dipenuhi kepanikan. Bagi para Tian Jiao dari keluarga besar ini, Lu Ming adalah orang yang paling menakutkan. Dia tidak punya hati nurani. Apapun identitasmu, kau menyinggung perasaannya dan membunuhnya. Lu Ming melirik kerumunan dengan ringan, lalu berubah menjadi cahaya pelangi dan pergi dari sana. Tak lama kemudian, Lu Ming berada jauh dari tebing Wanshen dan mendarat di puncak gunung. Kemudian Lu Ming mengeluarkan rune giok untuk menyampaikan suara ke bulan musim gugur. Namun, hasilnya tetap sama, berita itu tidak dapat disampaikan sama sekali. Lu Ming menghela napas, penuh kekhawatiran. Aku tidak tahu apakah Wu Ming dan Wu Yue punya berita tentang bulan musim gugur. Mari kita lihat. Memikirkan hal ini, Lu Ming mengirim pesan lain kepada Wu Ming dan bertanya tentang Qiu Yue. Berita itu keluar, tetapi tidak ada tanggapan. Apakah jaraknya terlalu jauh, Wu Ming dan mereka belum menerima berita? Pikir Lu Ming. Akhirnya, Lu Ming tidak berdaya. Ia hanya bisa berkelana dan bertanya tentang bulan musim gugur. Dalam sekejap, beberapa bulan telah berlalu. Di tanah datar, sesosok tubuh bergerak vertikal dan horizontal. Ia memegang tombak panjang di tangannya, terus-menerus melambai, tombak panjang itu bagaikan naga yang berjatuhan. Sua, 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 tombak-tombak meletus satu demi satu, meninggalkan lubang yang dalam di tanah datar. Setengah hari kemudian, tombak itu tiba-tiba berubah. Tombak itu melesat ke atas, cahaya tombak yang terang benderang, melesat ke langit, dan setelah sekian lama, menghilang. 3 serangan untuk menghancurkan dunia akhirnya berhasil. Bisik sosok itu. Sosok ini, tentu saja, adalah Lu Ming. Beberapa bulan yang lalu, Lu Ming berkelana ke sini dan berlatih 3 serangan untuk menghancurkan dunia. Lu Ming mengalami pertempuran sengit di langit berbintang ketika ia menyadari kekuatan suci di tebing Wanshen. Kemudian, ia bertempur melawan dinasti Qin Wukong, Jin, dan Yuan. Pemahaman Lu Ming tentang 3 serangan pemusnahan telah mencapai batasnya. Setelah masa pemahaman ini, 3 serangan pemusnahan akhirnya berhasil dilancarkan sekaligus, mencapai tingkat ke-8. Kekuatan jurus pertama untuk menghancurkan langit, jurus kedua untuk memotong bulan, atau jurus ketiga untuk meledakkan bintang telah ditingkatkan. Sekarang, jika Lu Ming menghadapi Jin Yuan lagi, dia tidak perlu bertarung terlalu keras. Lu Ming mengatur napasnya, lalu mengeluarkan peta dan melihatnya. Lu Ming berencana untuk mengunjungi daerah terlarang lain untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan sesuatu. Setelah memilih arah yang benar, Lu Ming pergi ke barat. 2 hari kemudian, Lu Ming Yue melewati jarak yang jauh. Boom! Tiba-tiba, di arah kanan depan, ada raungan dahsyat, dan cahaya kekuatan suci membubung ke langit. Di sana, ada pertarungan. Lu Ming mengerutkan kening, sedang mempertimbangkan apakah akan pergi untuk melihat, kemudian melihat, di arah sana, ada beberapa sosok dengan cepat terbang.
Ketika Wu Ming melihat sosok itu, dia berkata, sosok-sosok ini adalah Wu Ming, Wu Yue dan Wu Zixiong. Tapi sekarang, mereka berada dalam kekacauan yang mengerikan. Napasnya putus asa, tubuh semua terluka, darah DC, sangat malu. Mereka terbang maju ketakutan, seolah-olah ingin melarikan diri dari krisis yang mengerikan. Tanpa ragu, Lu Ming terbang mendekat. Sesaat kemudian, Wu Ming dan Wu Yue juga melihat Lu Ming. Setelah melihat Lu Ming, Wu Yue, dan yang lainnya mengubah raut wajah mereka. Lu Ming, jangan kemari. Pergi, pergi, ayo pergi. Wu Ming, Wu Yue, dan yang lainnya meraung dengan cemas. Namun, Lu Ming tetap bergeming dan terus terbang menuju Wu Ming dan keluarganya. Terlalu naif untuk pergi sekarang setelah kita bertemu. Ayo tinggal. Di belakang mereka terdengar suara dingin dan pelan. Kemudian, Lu Ming melihat sebuah kereta perang datang dengan kecepatan tinggi. Kereta perang ini sangat besar dan berkilau. Itu bukan emas biasa, melainkan material berharga. Kereta perang itu ditutupi tirai, sehingga sulit untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Kereta perang itu ditarik oleh binatang buas bertanduk hitam dan bertaring lebar, yang meraung tanpa henti. Di kedua sisi kereta perang itu terdapat dua pemuda dan pemudi, dengan pedang panjang di tangan mereka dan wajah-wajah acuh tak acuh. Namun, yang Lu Ming lihat di belakang kereta perang itu adalah sebuah rantai yang menarik sekelompok orang. Ya, memang sekelompok orang, ada 12 orang, masing-masing pemuda, tetapi satu persatu terluka parah, napasnya tersengal-sengal, ia dirantai, dan wajahnya putus asa. Tian Jiao dari Perkemahan Bintang. Lu Ming merasa bahwa mereka adalah Tian Jiao dari Perkemahan Bintang. Kereta perang itu melaju sangat cepat dan mengejar Wu Yue. Lu Ming, pergi. Wu Zixiong meraung dan tiba-tiba berhenti. Ia menggunakan kekuatan sihirnya untuk melancarkan serangan telapak tangan. Tiba-tiba, seekor kuda perang terbentuk, bagaikan 10.000 ekor kuda yang berlari kencang menuju kereta perang. Bertahan dalam situasi genting, di luar kemampuan kita. Di sisi kiri kereta perang, seorang pemuda berbilah pedang membuka mulutnya dengan dingin dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Sentuh dan sentuh, cahaya pedang menyambar, dan semua kuda yang dikumpulkan Wu Zixiong tumbang. Cahaya pedang terus menebas Wu Zixiong. Wu Zixiong mendengus dan tubuhnya terpental liar. Di tubuhnya, terdapat luka lain dan darah mengalir deras. Zixiong, kau baik-baik saja. Wu Minggu terkejut dan berhenti untuk menopang Wu Zixiong. Jika kau tidak ingin meninggalkan sesuatu yang baru, kau mati saja. Pemuda berbilah pedang itu membuka mulutnya dengan dingin. Sepertinya kita tidak bisa pergi hari ini. Wu Zixiong mendesah. Pemuda berbilah pedang itu sangat kuat. Di masa kejayaannya, ia bukanlah lawan yang sepadan, apalagi terluka. Terlebih lagi, masih ada 3 orang yang belum bergerak. Yang paling mengejutkan adalah kereta perang itu adalah orang besar yang sebenarnya. Sua, pada saat ini, sosok Lu Ming melintas, dan dia juga datang ke sisi Wu Zixiong dan yang lainnya. Lu Ming, kenapa kau tidak pergi? Ah, kenapa kau tidak pergi? Wu Ming menghela napas berulang kali. Dia tahu dia tidak bisa pergi, jadi dia tidak akan pergi, haha. Pemuda berbilah pisau itu mencibir. Ada apa? Lu Ming mengabaikan pemuda yang memegang pisau itu dan bertanya pada Wu Ming dan yang lainnya. Lu Ming, mereka dari Istana Raja Surgawi Jiudao. Wu Ming berkata, Istana Surga 9 Pedang. Lu Ming terharu. Sebelum mereka masuk, Bai Li memberitahu mereka bahwa kali ini, Tian Jiao dari Istana Raja Surgawi lainnya, bersama dengan Istana Raja Surgawi Jiujue, dan Tian Jiao dari 4 Istana Raja Surgawi, memasuki kota kuno Xingyue. Aku belum pernah bertemu sebelumnya. Sekarang, akhirnya aku bertemu orang lain dari Istana Raja Surgawi. Hei, sampai Istana 9 Jue Tian, kau bisa tangkap aku, agar aku tidak melakukannya. Cibir pemuda berbilah pisau itu. Jangan pikir, bahkan jika kami mati, kami tidak akan jatuh ke tanganmu. Wu Zixiong meraung dengan wajah tegas. Raungan, saat itu, binatang buas yang menarik kereta di kedua ujungnya meraung dan mengeluarkan rem yang kuat. Berhenti bicara omong kosong, aku lapar akan binatang buas. Saat itu, suara dingin dan pelan datang dari kereta. Di kedua sisi kereta, 4 pemuda dan pemudi menjadi pucat ketika mendengar suara itu. Tuan muda, tunggu sebentar. Aku akan memberi makan binatang itu. Sebelum itu, pemuda berbilah pisau itu mengangguk dan membungkuk berulang kali, dengan wajah hormat, lalu melangkah ke bagian belakang kereta. Tidak, aku mohon ampuni aku. Setelah kereta, para Tian Jiao muda, yang dirantai dengan rantai besi, berteriak ngeri, beberapa meraung dan yang lainnya memohon belas kasihan. Kuek, kalian berdua teriak paling keras, bosan setengah mati, cuma kalian berdua. Begitu pemuda yang memegang pisau itu mengulurkan tangannya, sebuah tarikan tiba-tiba muncul, membentuk sebuah tangan besar yang menggenggam kedua pria itu. Ampuni aku. Tidak, aku tidak mau. Kedua pemuda itu berteriak getir dan meronta-ronta dengan liar. Namun, kedua pemuda ini, tampaknya, terluka parah dan tak bisa dilepaskan. Pemuda yang memegang pisau itu menangkap kedua pemuda itu dan kembali ke kereta perang. Begitu mereka berjabat tangan, mereka pun terbang.
Raungan, dua binatang buas meraung, membuka mulut besar mereka, satu persatu, menelan kedua pemuda itu ke dalam mulut mereka dan mengunyahnya. Dua jeritan melengking keluar dari mulut kedua binatang buas itu, lalu tak terdengar lagi. Kemudian, darah mengalir di sepanjang mulut kedua binatang buas itu, dan pemandangannya mengerikan. Wu Ming, Wu Yue, dan yang lainnya tampak sangat buruk rupa. Para pemuda yang tersisa di belakang kereta perang dipenuhi keputusasaan. Boom, tubuh Lu Ming tiba-tiba mengeluarkan napas dingin, penuh niat membunuh. Ia akhirnya tahu mengapa para pemuda itu dirantai di belakang kereta perang. Ternyata para pemuda ini adalah jatah hewan liar yang menarik kereta perang di kedua ujungnya. Sungguh kejam dan sangat kejam memberi makan hewan liar yang dibesarkan sendiri dengan karakter Tian Jiao. Dengan sifat Lu Ming, ia mau tidak mau menunjukkan niat membunuh yang kuat. Yah, niat membunuh itu begitu kuat. Apa kau ingin membunuhku? Ini di luar kemampuan kita sebagai dewa berlima. Pemuda berpisau itu mencibir Lu Ming, penuh penghinaan. Berhenti bicara omong kosong, kalahkan mereka, lalu pergi cari ransum untuk hewan-hewan liarku. Jangan buang waktu. Pada saat ini, suara dingin dan pelan terdengar lagi dari dalam kereta perang. Baik, Tuan Muda, saya akan segera mengambil mereka. Pemuda berpisau itu mengubah raut wajahnya dan membungkuk memberi hormat. Kemudian ia menatap Lu Ming dan yang lainnya dengan tatapan dingin. Ayo pergi, ayo bubar, kita bisa kabur. Kalau tidak, kalian akan meledakkan diri. Kalian tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Wu Zixiong, mereka lebih suka meledakkan diri dan menghancurkan diri mereka sendiri daripada jatuh ke tangan anak-anak muda yang memegang pisau. Jatuh di tangan pihak lain, akhirnya sangat menyedihkan, akan menjadi ransum hewan-hewan liar. Kalau kau mau pergi, bermimpilah, kandang Tiandao. Dengan minuman dingin dari pemuda berpisau itu, napasnya keluar, dan napas itu meledak dari langit. Begitu besar sehingga masing-masing panjangnya 10.000 meter dan tersebar ke segala arah. Lu Ming dan Lu Ming terbungkus di dalamnya. Tidak bagus, Wu Ming dan yang lainnya mengubah raut wajah mereka dan terhalang. Mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak bisa melarikan diri. Ledakan dirimu, Wu Ming mendesah, dan kemudian tubuhnya dipenuhi gelombang kuat. Dia ingin meledakkan dirinya sendiri. Tetapi pada saat berikutnya, sebuah telapak tangan menekan tubuh Wu Ming, yang sepenuhnya menekan kekuatan mendidihnya. Untuk apa meledakkan dirimu? Bunuh sampah-sampah ini, tidak mungkin. Sebuah suara samar terdengar, dan yang berbicara adalah Lu Ming. Ah, Wu Zixiong, Wu Ming dan yang lainnya semua tercengang. Saling membunuh. Pemuda dengan pisau itu telah melakukannya sebelumnya, dan kultivasi Raja Dewa Setengah Langkah juga memiliki tingkat kebangkitan kekuatan ilahi yang tinggi. Terutama, kekuatan bertarungnya sangat kuat. Di masa jayanya, Wu Zixiong bukanlah lawan dari pihak lain. Tiga pemuda lainnya tidak pernah bergerak, tetapi kekuatan mereka tidak boleh rendah. Ada juga kereta perang di atas, yang lebih tak terduga, bagaimana mereka saling membunuh. Ini semua tentang memukul batu dengan telur. Hahaha, apa yang kudengar? Apa aku mendengar seorang manusia dari 5 dewa mengatakan dia ingin membunuh kita? Petik 2. Pemuda berpisau itu tertawa. Kau tidak salah dengar, dia memang mengatakan itu. Pemuda lain juga membuka mulutnya, wajahnya juga menunjukkan senyum meremehkan. Anak ini benar-benar bodoh. Tidak bisakah kau, Istana Surgawi 9 Jue, menjadi seperti itu? Pemuda berpisau itu menatap Lu Ming dan berkata dengan senyum sinis, "Nak, demi kebodohanmu, akulah yang pertama memberimu jatah untuk binatang itu." Setelah mengatakan itu, pemuda dengan pisau melangkah keluar dan meraih Lu Ming pada saat yang sama. Sebuah tangan besar terbentuk, mencengkeram Lu Ming. Tidak bagus, Lu Ming, keluar dari sini. Wu Ming, Wu Yue, dan yang lainnya terkejut. Sedikit kerja keras, Lu Ming berbicara lirih dan melangkah keluar dengan langkah yang sama. Raungan, saat Lu Ming melangkah keluar, sebuah mantra naga terdengar. Kemudian, seekor naga bercakar 9 muncul dan menerkam tangan besar pemuda yang memegang pedang. Boom, 9 cakar naga saling mencabik, dan cakar-cakar naga itu langsung terkoyak. Apa, adegan ini tidak hanya di luar dugaan pemuda yang memegang pedang, tetapi juga Wu Ming dan Wu Yue tercengang. Lu Ming dapat menahan serangan lawan. Pemuda yang memegang pisau itu sedikit tertegun, dan kemudian matanya menunjukkan niat membunuh yang kuat. Wah, aku punya kekuatan. Pantas saja aku begitu percaya diri. Tapi kekuatan ini, di tanganku, rentan terhadap serangan. Kalau begitu aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Pada saat yang sama, napas yang keras keluar. Jurus barusan hanyalah serangan acak dari pemuda yang memegang pisau. Ia pikir tidak mudah menangkap seorang pria dengan 5 tingkatan surga dan dewa. Tak disangka, kekuatan Lu Ming berada di luar imajinasinya. Kini, ia menjadi nyata. Tiandao bertekad, tebas. Pemuda yang memegang pisau itu berteriak, dan cahaya mengerikan dari pisau itu meledak dan menebas Lu Ming. Raungan, raungan, Lu Ming mengayunkan pedangnya, dan 9 naga bercakar 9 berkumpul dan saling membunuh. 9 naga bercakar 9 itu terus menyerang cahaya pedang. Cahaya pedang itu bergetar terus-menerus. Pada sentuhan terakhir, pedang itu hancur berkeping-keping. Nak, kau, pemuda yang memegang pedang itu terkejut. Tak disangka,
Luming begitu kuat. Sebelum suaranya mereda, 9 naga bercakar 9 itu telah menyerbunya. Pedang surga, tebas dunia. Pemuda yang memegang pedang itu meraung, dan bila pedangnya terbang ke langit, dan napasnya semakin kuat. Pada saat ini, dia mengeluarkan seluruh kekuatannya, dan tidak berani bersembunyi. Kekuatan orang ini memang sangat kuat. Dia lebih kuat dari Wu Zixiong. Fiuh, fiuh, fiuh. Lebih dari selusin cahaya pisau menebas Luming. Pemuda yang memegang pedang itu melesat dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan sucinya membara bagai api. Ia menebas lebih dari 10 pedang ke arah Luming tanpa henti. Setiap cahaya pedang seakan mampu menembus kehampaan, dan kekuatannya mengerikan. Lebih dari selusin cahaya pedang menyelimuti tubuh Luming. Hati-hati, Wu Zixiong tak kuasa menahan diri untuk mengingatkan, sebelumnya, ia pernah kalah dalam jurus ini, terluka oleh jurus ini. Raungan, raungan, suara nyanyian naga terus bergema, dan 9 naga bercakar 9 muncul dari kepala Luming. Roh naga itu membubung tinggi ke angkasa, dan tubuhnya yang besar meliuk-liuk hendak membunuh pemuda yang memegang pedang itu. 9 cakar naga Dharma, cakar-cakar naga itu melangkah maju, terus-menerus membombardir cahaya pedang pemuda yang memegang pedang itu. Boom, 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 akhirnya, cahaya pedang pemuda yang memegang pedang itu bergetar hebat dan runtuh satu demi satu. Naga Dharma terus menyerbu satu sama lain. Bagaimana mungkin, sulit dipercaya bahwa pemuda yang memegang pedang tidak bisa mengalahkan Luming dengan sekuat tenaga. Bukan hanya ia tidak bisa menang melawan Luming, tetapi serangannya pun digagalkan oleh Luming. Pedang surga, tebas dunia. Pemuda yang memegang pedang meraung dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk terus-menerus menebas pedang itu. Setelah menebas puluhan pedang berturut-turut, pemuda yang memegang pedang akhirnya menangkis serangan fase Dharma Naga Cakar 9 dan mengalahkan fase Dharma Naga. Namun, pemuda yang memegang pisau juga mundur beberapa ribu meter berturut-turut, dan kemudian wajahnya tampak tak percaya. Faktor kekuatan ilahi asli, kau telah membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli, mustahil, mustahil. Bagaimana kau bisa membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli? Pemuda yang memegang pisau meraung liar. Wajahnya tak percaya, metamorfosis macam apa yang telah dibangkitkan Dewa Wuzong untuk membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli. Bukan hanya dia, tetapi juga 3 pemuda dan pemudi lainnya di samping kereta perang, juga menatap Luming dengan tatapan merana. Baru saja, kekuatan suci Luming dipenuhi dengan aura kuno semacam itu. Tidak mungkin salah, ini pasti kebangkitan faktor kekuatan suci yang asli. Ini, Wu Zixiong, Wu Ming, dan Wu Yue semuanya terdiam, benar-benar bingung dan sulit dipercaya. Luming, benar-benar membangkitkan faktor kekuatan suci yang asli. Mereka ingat dengan jelas bahwa ketika mereka pertama kali memasuki kota kuno Xingyue, kekuatan Luming jauh lebih lemah daripada sekarang. Itu hanya masalah waktu dan tempat. Saat itu, Luming sangat berbahaya menghadapi pengepungan beberapa petinggi keluarga Qin. Akhirnya, Luming berhasil lolos dari pengepungan mereka. Namun kini, kultivasi Luming tak hanya meningkat pesat, tetapi juga telah mencapai faktor kekuatan dewa aslinya, dan kekuatan tempurnya pun meroket. Kecepatan ini sungguh tak lazim. Boom, saat itu, kereta perang juga mengeluarkan napas yang kuat. Jelas, keberadaan kereta perang itu membuat hati gelisah. Menarik, 5 dewa, telah mencapai faktor kekuatan dewa aslinya, tak menyangka ada sosok seperti itu di Istana Surgawi 9 Jue. Sosok di dalam kereta perang awalnya menghela napas, lalu berubah dingin, dan berkata, bagus sekali, Tianjiao seperti itu adalah hewan yang paling cocok untuk kumakan. Hahaha, kalian bertiga, biarkan aku membunuhnya, tidak, bunuh dia dulu. Baik, Tuan, di luar kereta perang, 3 orang lainnya menerima perintah. Pada saat yang sama, pedang mereka terhunus dari sarungnya dan tubuh mereka berkelebat. Luming dan Wu Ming terkepung di tengah. Pada saat yang sama, pemuda berpisau itu juga mundur, wajahnya sangat muram. Luming benar-benar memukul mundurnya dan membuatnya kehilangan muka di depan anak muda itu. Luming, sialan, Wu Ming dan yang lainnya kembali mengubah raut wajah mereka. Meskipun Luming mampu menangkis pemuda yang memegang pedang, bisakah dia mengalahkan 4 orang di depannya? Ayo pergi. Dengan raungan dari pemuda yang memegang pedang, dia memimpin dalam menembak Luming. Sua, 3 orang lainnya, juga tertembak pada saat yang sama, ledakan kekuatan suci, menebas pisau yang mengerikan. Kekuatan ketiga orang ini juga sangat mengerikan. Mereka semua adalah setengah langkah kultivasi di alam dewa, dan tingkat kebangkitan kekuatan suci telah mencapai sekitar 50%. Keberadaan di kereta perang, aku tidak tahu apa identitasnya. Ada 4 orang sombong yang menghormatinya. Cahaya pisau dari segala arah menyelimuti Luming, Wu Ming, dan Wu Yue bersama-sama. Jelas, pihak lain ingin menyelesaikan Wu Ming dan Wu Yue bersama-sama. Ayo, Wu Zixiong meraung, siap melawan, mereka tak sabar untuk mati. Aku akan melakukannya. Pada saat ini, suara Luming terdengar. Pada saat yang sama, 9 rantai es terbang keluar dan mengelilingi Wu Ming dan mereka. Bang, bang, cahaya pisau terus-menerus menebas rantai es itu diam, dan tak ada jejak yang tersisa. Sekarang, giliranku, hancurkan udara,
hancurkan udara. Sebuah tombak muncul di tangan Lu Ming. Tombak itu bergetar dan meletus terus-menerus. Fiuh, fiuh, lebih dari selusin tombak menancap di tubuh keempat pemuda yang memegang pedang. Dengan berkah kekuatan suci Lu Ming, dan berkah 4 kali lipat kekuatan tempur Jue kata perang, jurus ini sungguh dahsyat. Keempat pemuda yang memegang pedang itu berturut-turut menebas tombak Lu Ming, yang berhasil menangkisnya. Namun, mereka berempat mundur. Potong bulan, setelah mengalahkan para pemuda yang memegang 4 pedang, Lu Ming melangkah maju dan menatap para pemuda yang memegang pedang, lalu menebas dengan senjata panjangnya. Sebuah tombak berbentuk bulan sabit menebas ke arah pemuda yang memegang pisau. Kekuatan jurus ini tentu saja lebih dari sekadar menembus kehampaan. Tiandao Jue, pemuda yang memegang pedang itu meraung dan berusaha menebas sebuah pisau, yang kemudian beradu dengan tombak berbentuk bulan sabit. Dengan raungan yang dahsyat, pisau pemuda yang memegang pisau itu hancur berkeping-keping. Ia memuntahkan darah dan tubuhnya terpental mundur. Namun, 2 rantai es melesat ke arahnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pergi, pemuda berpisau itu berteriak dan ingin melompat keluar dari rantai es, tetapi Lu Ming melancarkan jurus lain untuk menebas bulan ke arah pria ini. Sentuh, pemuda yang memegang pisau itu terus memuntahkan darah dan mundur. Kedua rantai es itu memanfaatkan kesempatan untuk menjerat pemuda yang memegang pisau itu, lalu mengencangkannya. Pemuda berpisau itu menjerit, tulang-tulangnya patah dan terpelintir. Di saat yang sama, lapisan dingin membekukannya, membuat tubuhnya tak bisa bergerak. Semua ini, yang konon berlangsung cukup lama, sebenarnya hanya terjadi dalam sekejap. Lu Ming memukul mundur keempat pendekar itu dengan satu jurus, lalu menangkap pemuda yang memegang pedang. Semuanya terjadi hanya dalam satu tarikan napas. Tidakkah kau suka memberi makan binatang buasmu dengan nyawa orang lain? Aku tidak tahu bagaimana rasanya memberi makan dengan nyawamu sendiri. Suara acuh tak acuh Lu Ming bergema, mengendalikan rantai es, dan melemparkan pemuda berpisau itu ke arah binatang buas yang sedang menarik kereta perang. Pemuda berpisau itu tampak panik. Ia ingin berteriak minta tolong, tetapi ia dibekukan oleh Lu Ming dan tak bisa bersuara sama sekali. Raungan, seekor binatang buas yang ganas melihat seseorang terbang ke arahnya. Dengan raungan, ia membuka mulutnya dan menggigit pemuda yang memegang pisau. Dengan sekali hisapan, pemuda itu tergigit menjadi 2. Kemudian, binatang buas itu mengunyah beberapa kali dan melahap pemuda yang memegang pisau itu seluruhnya. Ia menangkap yang lain untuk dimakan oleh binatang buas itu, tetapi ia terkubur di mulut binatang buas itu. Mati kau! 3 pemuda yang tersisa meraung dan tampak ketakutan. 3 pemuda yang tersisa meraung, tetapi mereka ketakutan dan tidak berani melanjutkan serangan. Menarik, sangat menarik. Pada saat ini, di dalam kereta, suara dingin dan pelan terdengar lagi. Tiba-tiba, tirai terbuka, dan sesosok muda melangkah keluar. Ini adalah seorang pemuda. Dia tampak seperti berusia 20-an. Dia sangat tampan, tetapi matanya sipit dan tajam. Tatapannya seolah-olah tubuhnya telah diiris oleh pedang. Ya Tuhan, Tuan Tianlang. 3 pemuda dan pemudi lainnya dengan cepat memberi hormat kepada pemuda itu. Pemuda itu bernama Tuan Muda Tianlang. Mengapa kau tidak menyelamatkannya tadi? Tanya Lu Ming dengan santai. Ketika Lu Ming berkata, dia, yang ia maksud adalah pemuda dengan pisau di depannya. Dengan jarak yang begitu jauh, Tuan Muda Tianlang memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya, tetapi pihak lain acuh tak acuh. Sia-sia, untuk apa kau menyimpannya? Itu hanya untuk memberi makan hewan liarku, kata Tuan Muda Tianlang ringan. Raungan, raungan, tampaknya mereka bekerja sama dengan Cilde Tianlang. 2 binatang buas mengaum dengan roh jahat yang ganas. 3 pemuda dan pemudi lainnya tampak buruk rupa, tetapi tidak berani berbicara. Di mata Cilde Tianlang, hidup mereka tidak sebaik 2 binatang buas. Berikan anak ini kepadaku. Kalian bisa mengalahkan orang-orang itu dan menebus kesalahan mereka. Mengerti? Cilde Tianlang membuka mulutnya lagi dan melirik ketiga orang itu. Ya, ketiga pria itu mengangguk cepat, lalu cahaya pisau itu meledak dan membunuh Wu Ming dan Wu Yue. Namun, hati Lu Ming tergerak, dan 9 rantai es melesat keluar, menyelimuti Wu Ming dan Wu Yue. Pedang 3 pemuda itu terpotong pada rantai es, dan semuanya terblokir oleh rantai es. Nak, lawanmu, ini aku. Pada saat ini, Tianlang berteriak dingin. Telapak tangannya seperti pisau. Ia menebas Lu Ming dengan pisau. Ia mengganti pedang itu dengan telapak tangannya. Bila pedang itu luar biasa, ia jauh lebih kuat daripada para pemuda yang memegang pedang sebelumnya. Pergi, Lu Ming meraung dan tubuhnya membengkak tajam. Lu Ming langsung menggunakan dewa kuno dan mengubahnya menjadi dewa kuno muda setinggi beberapa ratus meter. Boom, tombak itu menebas cahaya pedang Cilde Tianlang, dan raungan dahsyat meletus. Cahaya pedang Cilde Tianlang terus bergetar. Kemudian, wajah Cilde Tianlang berubah dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Bunuh. Setelah mengalahkan Tianlang, Lu Ming tiba-tiba berbalik. Saat tombak itu bergetar, 3 tombak melesat keluar dan membunuh 3 pemuda dan pemudi lainnya. Lu Ming kini berada dalam ranah dewa kuno. Kekuatan tangannya begitu dahsyat hingga ketiga pemuda itu tak mampu melawan. Puff, puff, puff. 3 tombak menembus, darah berceceran di mana-mana. Ketiga pemuda itu langsung tewas dan jatuh di tempat.
Mati kau. Setelah menstabilkan tubuhnya, Tuan Muda Tianlang melihat 3 pemuda dan pemudi tewas. Ia meraung dan tubuhnya meledak ketakutan. Semacam aura kuno yang memancar keluar. Faktor kekuatan asli. Tuan Muda Tianlang adalah seorang Tianjiao tak tertandingi yang telah membangkitkan faktor kekuatan dewa asli, dan kultivasinya juga berada dalam ranah Raja Dewa. Saat ini, tatapannya sangat dingin, dan mesin pembunuh dingin di tubuhnya terus menyebar. Ia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya dalam gerakan tadi. Ia tidak menyangka kekuatan Lu Ming begitu luar biasa dan masih memiliki kartu as. Tiba-tiba, ia menggunakan tubuh dewa kuno untuk memukul mundur Lu Ming. Ledakan, saat Tianlang melangkah keluar, cahaya pisau membubung ke langit, dan tekanan dahsyat menekan Lu Ming. Seru juga, bunuh. Lu Ming minum dan bergegas menuju malam dengan niat bertarung. Ia membunuh Tianlang dengan tombak panjangnya. Sebuah tombak berbentuk bulan sabit ditebaskan. Tiandao Jue, Tuan Muda Tianlang juga mempraktikkan jurus Tiandao. Dengan telapak tangan terbelah, cahaya terang pisau menebas Lu Ming. Ia jauh lebih kuat daripada para pemuda dan pemudi sebelumnya. Boom! Serangan kedua pria itu saling bertabrakan, menimbulkan gelombang badai dan berhamburan ke segala arah. Tubuh mereka berdua terguncang sedikit, lalu terbunuh bersamaan. Boom! Boom! Pukulannya sangat keras. Cahaya pisau dan cahaya tombak beradu lebih dari 10 kali berturut-turut. Bagaimana anak ini bisa sekuat ini? Pertarungan terus-menerus membuat Tuan Tianlang semakin ketakutan. Ia adalah Tianjiao yang tak tertandingi dari kediaman Jiu Dao Tianwang. Setelah setengah langkah di ranah Raja Dewa, ia membangkitkan faktor kekuatan dewa aslinya. Di bawah Raja Dewa, ia hampir tak terkalahkan, dan hanya sedikit yang bisa melawannya. Ia tak pernah menyangka suatu hari, ia bahkan tak bisa mengalahkan manusia dengan 5 tingkat dewa. Tubuh Tianlangti, berikan padaku. Dengan teriakan, tubuh Tianlang mulai berubah dengan cepat dan akhirnya berubah menjadi belalang sembah raksasa setinggi ratusan meter. Ternyata itu belalang sembah. Jelek sekali. Lu Ming mengerucutkan bibirnya. Belalang sembah yang diubah oleh Tuan Muda Tianlang tidak seperti dewa kuno. Itu adalah semacam seni rahasia, tetapi esensi dari Tianlang. Tuan Muda Tianlang adalah sejenis binatang belalang sembah. Merupakan kehormatan bagimu untuk melihat tubuhku. Matilah untukku. Suara dingin Tianlang Gongzi terdengar. Beberapa langkah di belakangnya, tubuhnya menerjang Lu Ming. Kecepatannya luar biasa. Kemudian, kedua kaki depannya tiba-tiba menebas Lu Ming. Kedua kaki depan Tianlang adalah 2 pisau ajaib yang sangat tajam. Lu Ming mengayunkan tombaknya dan melesat ke atas. Kapan? Kapan? Setelah beberapa kali tabrakan berturut-turut, tubuh Lu Ming mundur sedikit lebih dari 10 langkah. Tombaknya bergetar terus-menerus, dan beberapa celah muncul di atasnya. Cakar tajam apa yang membuat Lu Ming terkejut? Cakar tajam lawannya benar-benar tajam dan lebih keras daripada artefak itu. Artefak tingkat atas 9 tingkat milik Lu Ming telah terpotong. Wu Ming, Wu Yue, kalian harus mundur dan melangkah lebih jauh. Pada saat ini, Lu Ming berbicara kepada Wu Ming dan Wu Yue. Kecepatan Tianlang sangat cepat. Lu Ming teralihkan untuk melindungi Wu Ming dan yang lainnya, sehingga sulit untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Bagus, Wu Ming, Wu Yue, dan yang lainnya secara alami mengetahui situasi Lu Ming, dan mereka terbang mundur dengan cepat. Menurutnya, Wu Ming dan Lu Ming adalah ikan besar. Selama kau membunuh Lu Ming, yang lain tidak akan bisa lari. Bunuh, bunuh, bunuh. Tianlang berteriak dingin dan menendang kaki belakangnya. Tubuhnya membunuh Lu Ming dengan kecepatan yang luar biasa. Kedua kaki depannya terus-menerus terpotong. Dalam sekejap, ia menebas ratusan pisau. Ayo, Lu Ming memiliki naluri perang yang kuat, dan seluruh kekuatan sihir di tubuhnya meledak. Ketika tombaknya terguncang, ia melancarkan 3 serangan secara ekstrim dan mencapai tingkat ke-8. Fiuh, fiuh, serangkaian tombak meledak, seperti meteor di seluruh langit, menusuk Master Tianlang. Cahaya tombak dan pisau bertabrakan lagi. Misalnya, bintang-bintang meledak di langit, dan kekuatan setiap pukulan ke bumi, yang akan meledakkan lubang dan jurang besar, yang akan menghancurkan langit dan bumi.